Masih ingat Munarman, mantan napiter yang diponis 3 tahun. Satu kali lagi, Munarman mantan napiter yang diponis 3 tahun. Masih ingat kan? Dia yang ketika ditangkap itu cari-cari sendal tuh. Dan ada yang viral lagi ketika dia diwawancara oleh Najwa Shihab, dia ngamuk tuh. Dan ada satu lagi ketika dia debat di acara televisi TV One pada saat itu, dia siram lawan debatnya. Jadi karakter seperti itu ya Munarman punya, merasa bahwa dirinya paling gagah. Dan sekarang dia mengancam, luar biasa gila ini Pak Jokowi harus ditangkap di luar negeri, bukan di Indonesia. Harus kita ajukan penangkapan Jokowi. Kurang ajar kan? Yang mesti diwaspadai oleh semua orang di berbagai negara itu ente Munarman, bukan Pak Jokowi. Sekarang masih presiden, nanti sebentar lagi menjadi mantan presiden. Bukan Pak Jokowi, tapi ente yang sudah terbukti, ya, satu kali lagi, yang sudah terbukti punya ideologi, punya mental ngawur. Ente yang harus diwaspadai, ente yang mesti diwaspadai. Kacau memang satu orang ini. Kita coba cek nih. Dan di sini kita menjadi tahu geng-geng mereka siapa saja, karena Munarman absen, termasuk Fakhrul Rozi, mantan Menteri Agama yang kemarin bebeakan ngadukung Anies Rashid Baswedan. Saya belum terima kasih pada Pak Fakhrul Rozi ini. Pak Fakhrul Rozi ini pada saat menjadi Menteri Agama, beliau ini yang menghalangi atau jadi palang pintunya FPI tidak dibubarkan. Tapi begitu tidak setuju, tepuk tangan untuk Pak Fakhrul Rozi. Terima kasih loh Pak, karena belum ada secara resmi mengucapkan terima kasih ke Pak Fakhrul Rozi ini. Tapi begitu kemudian, seminggu kemudian saya diundang ke rumah dinasnya, seminggu kemudian beliau diberhentikan oleh Jokowi waktu itu. Benar Pak itu Pak ya? Benar. Jadi ini nggak bohong. Jadi betul-betul Pak Fakhrul Rozi ini apa yang dia ucapkan sama dengan apa yang ada di kepalanya, apa yang ada di hatinya, saya kira. Itu satu catatan penting. Yang kedua juga Pak Gatot juga begitu sebetulnya dulu waktu 212 lagi rame itu. Nah, saya sebetulnya ada poin pertama yang saya mau sampaikan. Kenapa Indonesia tidak bisa sama dengan Singapura, dengan Jerman, dengan Turki, dengan negara luar lah? Ya karena pemimpinnya itu bengis dan kejam kepada rakyat, tapi dengan pihak asing, negara dalam konteks ya modal maupun negara asing itu menyembah dan inlander mentalnya. Lihat saja beberapa menteri kemarin, Elon Musk itu berfoto, ya di belakang kayak dayang-dayang aja begitu, padahal dia menteri itu. Kalau Erdogan tadi kan diusirnya malahan duta-duta besar itu. Indonesia nggak berani karena karakter pemimpinnya memang karakter semua. Jadi dia orientasinya itu menyembah kepada pihak luar, menyembah kepada negara asing, menyembah kepada modal asing dan kepada oligark, tapi kepada rakyat itu kejam dan bengisnya luar biasa. Ya. Dan itu terbukti misalnya aparat negara kita ini sudah jadi kacung modal. Kita bisa saksikan satu lembaga yang harusnya ngurus urusan teroris tapi ngurusin Kejaksaan Agung, nyerbuk Kejaksaan Agung. Apa Kejaksaan Agung itu apa markasnya teroris? Itu kan perlu dipertanyakan itu sebetulnya. Nah, jadi itu menurut saya menjadi bukti penting bahwa institusi yang keluar dari tupoksinya itu membuktikan bahwa institusi itu sudah menjadi alat politik sebetulnya. Ya saya tidak takut karena dia lagi sibuk ngejar Kejaksaan Agung sebetulnya. Biarin aja itu. Syukur-syukur terus-terusan itu yang pertama. Nah yang kedua, karena memang tadi bicara sistem, bicara bicara karakter pemimpinnya, bicara sistemnya. Kalau saya sih sebetulnya apa yang dibawa sistem dari luar itu, kalau selama para pemimpinnya masih bermental seperti tadi, itu akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hanya dibuat untuk menguntungkan grup dan crony-nya saja. Jadi kita percuma membanding-bandingkan.
kalau gerombolan pemimpinnya tidak diganti. Nah, saya punya usul sebetulnya konkret saja dengan diaspora ini. Ini mumpung ada diaspora sebetulnya yang ada di beberapa negara. Saya mau mengambil contoh itu, ini untuk shock terapi sebetulnya, supaya yang jadi pemimpin ke depan tidak main-main. Ya, ini kita ambil contoh waktu Pinochet. Waktu Pinochet itu, para aktivis diaspora dari Chili itu yang berada di Spanyol dan Inggris itu mengajukan gugatan kepada Pinochet, dan kemudian pengadilan Spanyol dan pengadilan di Inggris itu menetapkan kemudian kalau Pinochet berada di dua wilayah negara ini, Pinochet ditangkap. Nah, ini yang harus kita contoh sebetulnya. Saya berpikir supaya diaspora yang ada di berbagai negara ini yang sistem hukumnya bisa membuka peluang untuk diajukan gugatan secara perdata dulu untuk nama-nama tertentu, terutama pucuk pimpinannya. Kalau ini orang berkunjung ke negara itu dikeluarkan surat perintah penangkapan dari pengadilannya supaya dia kapok nih. Apalagi ini harus ada sektor shock terapi, sebab kalau tidak ada shock terapi percuma. Dia santai aja. Sekarang semua dia sudah merencanakan 30 tahun ke depan nih soalnya kekuasaannya. Nah, kalau tidak di shock terapi seperti itu, kalau tidak ada upaya untuk ini kan tinggal berapa bulan nih. Saya kira teman-teman di luar negeri bisa punya kesempatan dalam beberapa bulan ini untuk mendaftarkan gugatan di berbagai pengadilan di luar negeri, apakah di Australia, apakah di New York, apakah di Inggris, apakah di Jerman, semua tempat yang memungkinkan. Ya, semua tempat yang memungkinkan. Kalau itu dilakukan, saya kira ini akan kalaupun dia tidak ditangkap pada saat kunjungan kenegaraan di luar negeri sekarang, ketika dia pensiun, kan berapa lagi bulan lagi pensiun dia. Ketika dia keluar negeri dia ditangkap tuh, beserta beberapa orang kroninya itu. Nah, saya kira ini usulan konkret yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek. Oke. Nih, ketika Munarman tobat, berikrar kembali, mencium bendera merah putih, membacakan setia terhadap NKRI setelah bebas. Jadi satu kali lagi yang mesti diwaspadai itu ente, Pak Munarman, ente Pak Munarman. Kenapa malah jadi tuduh-tuduh orang lain? Ente yang mesti diwaspadai itu. Yang punya ideologi gak waras di Republik ini, terafiliasi kepada jaringan ISIS, telolit, itu tuh yang menghancurkan mental, yang merusak nama baik, yang meremukan jati diri, karakter orang yang beragama Islam oleh orang-orang seperti ini yang mengatasnamakan agama tetapi di dalam prakteknya bertentangan dengan ajaran agama, dengan nilai-nilai agama. Udah terbukti dia terafiliasi kepada jaringan ISIS. Sekarang mau mengadili Jokowi, nggak usah di dalam negeri karena semua sudah bisa dibeli katanya. Ada lanjutan keterangan dia, pemaparan dia. Jangan diajukan di dalam negeri karena semua sudah dibeli. Di luar aja. Jangan percaya ke dalam negeri, tapi keluar. Kan gila tuh orang-orang seperti itu. Orang-orang di Republik ini mereka nggak percayai, orang-orang di luar sana mereka percayai. Apa nggak somplak? Dia punya pikiran. Terbukti ya, mereka-mereka yang memusuhi Jokowi itu, yang ingin menangkap dan lain sebagainya, yang ingin mengadili dan lain sebagainya, itu ormas-ormas 3 huruf itu tuh. Ya kebanyakan di sana. Kebanyakan mereka. Please stop. Mereka memusuhi Pak Jokowi gara-gara membubarkan ormasnya. Salah ente. Berafiliasi kepada siapa, berpahamkan bagaimana, berideologikan seperti apa. Salah ente, jangan salahkan pemerintah. Ente memang yang harus dibereskan cara berpikirnya,
harus diluruskan ideologinya dan lain sebagainya. Gitu. Sekali lagi yang harus diwaspadakan itu ente Munarman, bukan Pak Jokowi. Wes lah, dipanjang-panjang, dipendek-pendek juga kalimatnya itu, jangan dibalik-balikan. Ente yang mesti diwaspadakan. Senaknya aja ngomong Jokowi, ente yang kurang ajar itu ente, yang sesat dan menyesatkan itu ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.